dipimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian hari ini. Aira Novianti hadir. Ray Bandrian ya hadir. Alivia hadir juga. Nah, alhamdulillah ya semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu harap kalian semua bisa fokus memperhatikan ya. Coba duduknya dirapatkan dulu. Nah, coba ya. Itu geser sedikit tuh dirapiin, duduknya dilurusin. Nah, itu yang pojok tuh, itu kelihatan dari sini kamu ngantuk. Coba yang tegak duduknya ya biar nggak ngantuk. Nah, baik, udah kelihatan rapi, udah siap semua ya. Siap kan? Oke, siap. Ibu mulai. Masih ingat waktu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nah, ya betul, minggu kemarin kita belajar tentang hubungan bruto, neto, dan juga taraf. Nah, apa itu bruto? Coba kamu yang mana ya? Nah, itu yang belakang tuh. Bruto itu apa? Nah, ya betul, bruto itu berat motor. Neto, apa itu neto? Coba yang di samping. Apa nggak kedengeran? Nah, ya betul. Neto itu berat bersih, sedangkan tara itu berat wadah. Nah, alhamdulillah kalian semua masih mengingat materi yang kemarin ya, yang minggu kemarin. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari materi tentang, ada yang tahu? Nah iya, minggu ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Nah, kalian semua di sini pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya garis dan juga sudut. Nah, tapi kalian tahu nggak apa itu garis, apa itu sudut? Nah, kalian tahu nggak? Nah, banyak yang bingung kan kalau ditanya apa itu garis, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kalian sering sekali menjumpai. Nah, untuk itu coba kita amati dulu video berikut ini. Coba ya. Kalian tahu ini gambar apa? Iya, itu lampu sorot ya. Sering kalian jumpai kan? Coba kalian perhatikan baik-baik. Perhatikan gerakan lampu sorot ini. Perhatikan arah cahayanya. Nah, oke. Oke. Nah, dari gambar ini yang Ibu tunjukkan di depan, kita lihat bahwa cahaya di sini dia merambat lurus, merambat melalui lintasan berupa garis lurus. Nah, ini merupakan contoh garis dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, sedangkan dalam ilmu geometri itu terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak bisa didefinisikan. Contohnya itu berupa titik, garis, dan juga bidang. Walaupun ketiga istilah itu tidak bisa didefinisikan, tapi sangat penting disepakati istilahnya. Nah, untuk itu kita harus bisa memahami konsep titik, garis, dan bidang. Nah, coba perhatikan ini ya, perhatikan ya. Kelihatan nggak? Coba yang di belakang kelihatan ya? Kita perhatikan coba. Nah, apa tuh yang jatuh dari atas? Ada yang tahu itu apa? Iya, titik. Itu titik. Titik apa namanya? Nah, kita kasih nama ya. Nah, kita kasih nama, ini namanya titik A. Bukan titik hitam ya, tapi titik A.
di titik. Dan penamaan titik itu biasanya berupa huruf kapital. Huruf kapital tahu kan? Maksudnya huruf besar. Nah, sedangkan garis itu biasanya direpresentasikan dengan garis lurus dan dikasih dengan tanda panah 2 di setiap ujungnya. Setiap ujungnya itu ada tanda panah 2. Hal ini kenapa dikasih tanda panah? Ini menunjukkan bahwa garis ini bisa diperpanjang tak terbatas panjangnya, nggak ada ujungnya gitu. Nah, selanjutnya di sini tadi ada bidang. Bidang ini direpresentasikan oleh suatu permukaan meja atau dinding. Coba kalian cek meja kalian masing-masing. Nah, itu salah satu contoh bidang dalam kehidupan nyata yang nyata terlihat oleh kita. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ibu lanjut ya. Nah, sekarang kan tadi kita udah tahu konsep titik itu apa, garis itu apa, dan bidang itu apa. Sekarang kita harus tahu posisi titik terhadap garis itu seperti apa posisinya. Nah, coba lihat lagi ya. Nah, ini ada apa nih? Garis atau titik? Ya betul, ini ada gambar garis dan juga ada gambar titik. Kita di sini menamakan garis itu dengan garis L, dan A di sini itu merupakan nama dari titik. Nah, berarti titik ini titik A. Nah, kalian tahu di mana posisi titik A tersebut? Kalian tahu nggak? Coba yang belakang. Ya, kamu yang di situ. Kelihatan nggak posisi A itu, posisi titik A itu ada di mana? Nah, iya betul. Posisi titik A itu ada pada garis L. Nah, coba yang satunya. Kita namakan ini dengan garis M, dan ini titik B. Nah, sekarang di mana titik B itu? Letaknya di mana? Ya betul, ini titik tersebut, titik B ini letaknya berada pada luar garis M. Ini berarti yang di sini benar apa salah nih? Titik tersebut berada pada garis M. Benar apa salah pernyataan ini? Coba yang samping, benar nggak? Kalau titik B itu berada di garis M. Iya, salah. Harusnya ini titik B itu berada pada luar garis M karena dia nggak tepat berada di sini. Tuh, sampai sini berarti kalian udah paham ya gimana posisi titik terhadap garis. Selanjutnya, posisi titik terhadap bidang. Masih ingat kan tadi bidang itu seperti apa bentuknya? Nah, misalkan ibu di sini punya satu bidang. Ibu beri nama bidang A, alfa ya, bidang alfa. Kemudian ibu kasih titik. Nah, ibu kasih nama titik C. Nah, berarti titik C itu berada tepat di bidang alfa. Nah, sedangkan yang satunya ibu punya satu bidang lagi. Ibu kasih nama sama bidang alfa. Dan ibu kasih titik di luarnya. Itu titik D, berarti titik D itu berada tepat di luar bidang A ya. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke. Selanjutnya titik-titik segaris. Nah, ini di sini ibu punya dua titik. Ada titik A. Nah, dan juga ada titik B tepat pada satu garis L ya. Oke, lanjut. Selanjutnya titik-titik sebidang. Ibu punya satu bidang, ibu kasih nama bidang alfa, dan ibu kasih dua titik C dan juga titik D. Nah, titik-titik sebidang itu bisa dikatakan sebidang apabila ada dua titik atau lebih atau banyak titik itu dalam satu bidang, tepat ada di dalam, boleh ada di luar sini titiknya ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya baik.
selanjutnya dalam garis itu ada yang namanya segmen garis dan ada sinar garis. Nah, di sini kalian udah pada tahu belum apa itu sinar garis, apa itu segmen garis? Nah, coba yang belakang ada yang tahu apa itu sinar garis? Oke, kalau misalkan kalian belum tahu, coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Nah, iya, ini ada gambar sebuah jembatan. Nah, kalian pasti udah sering ya melewati jembatan. Nah, jembatan itu sendiri kan fungsinya untuk menghubungkan dua daerah atau dua pulau ya yang dibatasi oleh sungai. Nah, kita misalkan di sini kita namakan di sini ada daerah A atau pulau A dan juga ada pulau B. Nah, pulau A kita anggap sebagai titik pangkal, sedangkan pulau B kita sebagai titik ujungnya. Nah, berarti jembatan di sini itu membentuk sebuah garis lurus ya. Garisnya itu dinamakan segmen garis. Nah, sampai sini bisa dipahami. Oke, coba sekarang perhatikan gambar yang satunya. Ada gambar apa di sini? Kalian fokus ke sinar matahari, sinar apa ini namanya? Nah, iya, ini sinar lampu ya, sinar lampu senter. Coba kalian perhatikan baik-baik arah cahayanya. Ya, cahayanya itu kan merambat melalui lintasan yang berupa garis lurus ya. Nah, ibu kasih tanda nih, kasih tanda panah. Nah, kita ibaratkan lampu senternya itu sebagai titik pangkal, dan di sini coba kita lihat ada nggak titik ujungnya? Kalau dilihat dari gambar itu kelihatan ada titik ujung di sini. Nah, namun kan pada kenyataannya kalau misalkan kita menggunakan lampu senter itu panjangnya tak terbatas ya, nggak bisa dibatasi kayak di gambar ini. Nah, ini merupakan contoh sinar garis dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, ibu lanjut ya. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa? Nah, iya, ini ada gambar sebuah garis ya. Ibu beri nama garis PQ dan ibu kasih titik, kasih dua titik. Ada titik A dan juga titik B. Nah, misalkan ibu potong nih, ibu potong dari titik A dan juga titik B, ibu potong, maka dia akan membentuk sebuah segmen garis AB. Coba perhatikan. Nah, itu. Dan sisanya yang sebelah kiri maupun sebelah kanan itu dia akan membentuk sebuah sinar garis AP dan juga sinar garis BQ. Nah, jadi terlihat jelas ya mana bagian segmen garis, mana juga bagian dari sinar garis itu sendiri. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya ada kedudukan dua buah garis. Nah, kedudukan dua buah garis itu ada yang dinamakan garis sejajar, garis yang berpotongan, dan juga garis yang berhimpit. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ibu yang kayak gimana sih dua buah garis dikatakan sejajar? Nah, misalkan di sini ibu punya dua buah garis, ada garis K dan juga ada garis L. Ibu beri nama garis K dan juga garis L. Nah, jadi kedua garis itu bisa dikatakan sejajar jika jarak kedua garisnya itu dia sama jaraknya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ibu kasih tanda jaraknya di sini. Sama kan? Nah, iya, ini jaraknya sama. Maka dua buah garis ini, garis K dan garis L, itu bisa dikatakan garis yang sejajar.
dipotong ya. Oke. Selanjutnya ada garis yang berhimpit. Dua buah garis atau lebih dinamakan berhimpit itu apabila satu garis yang menjadi tempatnya itu terletak pada garis yang lain. Nah, contohnya gini, kalian udah sering kan melihat jam. Nah, misalkan sekarang itu jam 12 pas misalkan, otomatis kan tanda jarum detik, menit maupun jamnya itu tepat berada di angka 12. Contoh kayak gambar itu tuh. Nah, berarti itu bisa dikatakan garis yang berhimpit. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut ke diskusi? Baik, kalau misalkan kalian udah paham, agar kalian bisa lebih paham lagi, Ibu minta kalian berdiskusi ya. Coba sekarang bentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan boleh. Kalian berhitung ya dari 1 sampai 3. Nah, coba dibentuk. Oke, udah dapat nomor masing-masing. Kalau udah dapat, coba kalian duduknya per kelompok ya. Nah, udah ya. Dan sekarang siapkan kertas 1 lembar ya, 1 lembar aja. Nah, coba sekarang kalian berdiskusi melihat dari soal-soal di sini. Ibu menyediakan berapa tuh? 9 soal. 9 soal ya. Kalian diskusi. Coba kalian amati dari soal-soal itu mana yang dinamakan garis, mana yang dikatakan bidang, mana yang dikatakan titik, dan mana hubungan garis yang sejajar, yang berpotongan maupun yang berhimpit. Nah, Ibu kasih waktu berapa ya? 10 menit ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti kalau misalkan sudah selesai, kalian taruh di depan. Dan bagi kelompok yang pertama mengumpulkan, Ibu akan kasih hadiah. Nah, nanti kejutan hadiahnya di akhir ya. Sobat, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Ibu tunggu, oke? Dalam waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mengumpulkan. Semoga kalian suka ya sama hadiahnya. Dan bagi kelompok yang paling terakhir mengumpulkan, kalian jangan kecewa. Nah, kalian harus lebih giat, lebih berusaha sungguh-sungguh dalam belajar ya, dijadikan motivasi. Oke? Ibu harap setelah kalian berdiskusi tadi, kalian bisa lebih memahami tentang kedudukan sebuah garis, titik maupun bidang. Nah, sekarang Ibu akan mengasih beberapa soal terkait materi hari ini. Ibu kasih 20 soal ya. Coba kalian sekarang kerjakan sendiri-sendiri. Kalian jangan bilang susah dulu, kan belum mencoba. Tadi kan kalian sudah berdiskusi, jadi Ibu anggap kalian sudah pada bisa. Nah, Ibu kasih soalnya ya. Coba kalian kerjakan, oke? Nah, baik anak-anak, coba sekarang kalian ngerjainnya sendiri-sendiri ya. Jangan terfokus sama teman. Kalian harus percaya sama kemampuan diri kalian masing-masing. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu di sini sampai selesai. Nah, baik kalau sudah, silakan kalian kumpulkan lagi sama Ibu. Udah selesai kan? Udah, pokoknya yang belum juga harus dikumpulkan sekarang. Nah, coba Ibu cek sebentar ya. Barangkali ada yang belum mengumpulkan. Ya baik, udah semua mengumpulkan. Kalau gitu mungkin pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Tapi sebelum Ibu mengakhiri, kita simpulkan bersama ya materi yang sudah kita pelajari pada hari ini.
Nah, jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang garis dan sudut. Nah, namun pada hari ini kita hanya fokus mempelajari tentang garis. Nah, jadi kita tadi udah tahu bagian dari segmen garis atau sinar garis. Nah, jadi segmen garis itu adalah bagian dari suatu garis sedemikian sehingga menunjukkan suatu jarak. Nah, jadi jaraknya itu sama ya kalau di segmen garis. Nah, terus sinar garis itu adalah separuh garis sehingga sinar garis hanya memiliki satu arah saja. Nah, terus dua garis itu bisa dikatakan sejajar jika jarak kedua garisnya itu sama. Nah, sedangkan garis berpotongan itu jika jaraknya tidak sama dan kedua garis tersebut akan menghasilkan sebuah titik potong. Itu kesimpulan materi pada hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Gak ada yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau misalkan gak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Tentunya buat Ibu juga. Nah, kalau gitu, Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya pada hari ini. Mohon maaf jika ada